Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, kembali lagi di Lapar Podcast Le. Nah, kembali lagi tentunya bersama saya Muiz dan Ustadz Hanif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih semangat Ustadz? Masih dong. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Nah, kebetulan pada podcast kali ini kita akan membahas topik tentang sahur ini Ustadz. Betul. Nah, sahur itu berat dilakukan, tapi pahalanya luar biasa. Luar biasa. Nah, kebanyakan Ustadz gini ya, kita udah pasang alarm, saya tuh udah pasang alarm, tapi nggak kebangun Ustadz. Itu gimana? Apakah masih boleh lanjut puasa? Atau udah deh nggak sahur, jadi aku udah nggak puasa aja deh. Itu kan enak banget gitu ya. Gimana itu Ustadz? Pemirsa Lapar yang mudah-mudahan sehat dimanapun berada. Memang betul apa yang dikatakan Mas Muiz bahwasanya sahur itu sangat besar pahalanya. Kalau kita melaksanakan sahur, maka berarti yang pertama kita mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mengikuti Nabi Muhammad berarti dia mengikuti sang pengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad berarti dia mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking besarnya pahala sahur, disebutkan dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakatan." Karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jika kita makan sahur, kita akan diberikan keberkahan yang banyak, kebaikan yang banyak. Bahkan kita akan diberikan kekuatan dalam menjalankan puasa kita, Mas Muiz. Nah, kemudian ada satu keutamaan lagi yang ini juga luar biasa. Orang yang makan sahur itu Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada dia. Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan doa dan sholawat kepada orang yang sedang makan sahur. Maka beruntunglah orang yang berusaha bangun malam makan sahur, dia mendapatkan rahmat, doa dari Allah dan malaikat, sholawat, dan dia mendapatkan keutamaan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi kebaikan-kebaikan sahur itu sangat banyak, sangat Ustadz, banyak sekali, luar Mas biasa Muiz. sekali. Betul. Sedangkan tadi ya, Mas Muiz sudah pasang alarm, kemudian nggak bisa bangun, malah membangunkan temennya. Nah, yang masang alarm nggak bangun-bangun, gitu ya. Bagaimana ini? Biasanya Mas Muiz ada 3 hal, ada 3 tips bagaimana kita bisa bangun sahur ketika Ramadan ini. Ya, yang pertama, teman-teman pemirsa Lapar sekalian yang dirahmati Allah, yaitu tips yang pertama, usahakan tidur siang. Tidur siang itu sangat penting, Mas Muiz. Tapi kalau kita kerja, Ustadz? Nah, kalau kita kerja, maka biasanya kan ada break sedikit nih. Betul ya? Itu buat istirahat. Soalnya kan kita nggak makan siang. Betul, seperti itu ya. Kan nggak makan siang. Sehingga sholat, istirahat sebentar. Cukup 10 menit atau 15 menit cukup. Siap. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, tidur sianglah kalian karena setan itu nggak pernah tidur siang. Begitu. Betul. Jadi ketika kita tidur siang, Allah akan berikan kita kekuatan untuk bangun malam, entah itu sholat malam atau makan sahur. Begitu. Itu kalau untuk seperti itu ya Ustadz. Betul. Kalau untuk makan sahur seadanya gimana Ustadz? Betul, makan sahur seadanya itu malah sesuatu yang baik. Yang baik. Benar. Kalau kita makan sahur terlalu berlebihan, maka itu akan menimbulkan keburukan-keburukan yang lain. Contohnya habis sahur ngantuk, dia tidur, nggak sholat, pusing, kemudian dia nggak sholat subuh. Tapi kan ada gini Ustadz, aku mau makan sahur yang banyak deh biar kuat, gitu kan? Tapi tetap nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan, betul. Seperti itu. Iya. Jadi itu tadi tips yang pertama apa tadi? Usahakan tidur siang. Sekarang tips yang kedua. Agar kita bisa bangun untuk makan sahur, yang kedua adalah jangan tidur terlalu malam. Jangan tidur terlalu malam. Mungkin kita punya kebiasaan
begadang ya, begadang. Bangunin orang sahur Ustadz. Lah dia sendiri malah nggak sahur. Oh iya benar. Hati-hati ya. Iya. Itu pekerjaan mulia, tapi juga hati-hati ya. Yaitu jangan terlalu malam tidur. Kita diberikan contoh oleh Rasulullah SAW, tidur itu yang paling baik adalah tidur yang awal, yaitu setelah sholat Isya. Gitu. Setelah kita sholat Isya, mungkin kita ngobrol dulu sama istri, sama anak, sama keluarga, kemudian kita persiapan tidur, insya Allah nanti bisa bangun tepat waktu, begitu. Ya. Kemudian tips yang berikutnya, yang ketiga, dan ini yang tidak kalah penting Mas Muiz, yaitu sebelum tidur marilah kita berdoa dan membaca ayat kursi. Ini yang sering dilupakan anak-anak, orang-orang, yaitu membaca ayat kursi sebanyak satu kali saja. Kenapa? Karena kita ini di dunia ini hidup dengan musuh kita Mas Muiz. Siapa musuh kita? Setan itu gimana caranya orang muslim yang sedang tidur ini nggak bangun, gimana caranya? Dan dia memiliki trik, yaitu leher kita Mas Muiz ketika mau tidur itu sama setan diikat dengan 3 ikatan, seperti mengikat seekor sapi itu loh. Diikat seret, sudah kamu tidur yang nyenyak, jangan bangun-bangun. Saya pikir yang diikat matanya Ustaz, biar nggak bangun. Lehernya dalam sebuah riwayat. Sehingga kita nggak bergerak kemana-mana, kita nyenyak, terlalu nyenyak, akhirnya nggak bangun. Setan mengikat, dan yang bisa mengalahkan ikatan setan itu adalah ayat kursi tadi yang kita baca sebelum tidur. Masya Allah, luar biasa sekali. Ketika kita baca ayat kursi sebelum tidur, setan tidak bisa menggoda kita Mas Muiz, sehingga ikatan itu akan apa? Akan hilang. Sehingga kita bisa bangun untuk sholat, bangun untuk sahur, dan sholat subuh. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, satu lagi Ustaz, aku kan udah sahur, tapi siangnya itu tetap lapar. Itu salahku di mana Ustaz? Begini. Para pemirsa lapar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang itu memiliki satu rutinitas sahur yang kurang tepat waktu. Kurang tepat waktu. Disebutkan di dalam kitab Min Akhta'is Shaimin, di antara kesalahan orang yang berpuasa adalah dia sahur terlalu awal. Oh gitu. Betul. Padahal akhir sahur itu sampai adzan subuh. Betul. Biasanya itu juga saya alami sendiri Mas Muiz. Saya waktu kecil sahurnya itu jam 1 malam. Jam 1 malam. Saking antusiasnya mungkin Ustaz. Masya Allah. Jam 1 malam sahur kemudian tidur. Subuh udah lapar lagi. Maka itu terjadi Mas Muiz. Orang-orang sahur ketika jam 12, jam 1 malam. Sebenarnya Mas Muiz, yang dimaksud dengan sahur itu bukan jam segitu. Sahur itu disebutkan di dalam Al-Quran juga, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Sebenarnya kapan sih waktu sahur itu? Para ulama menjelaskan bahwasanya waktu sahur itu adalah qubailus subh, mepet subuh. Mepet subuh. Kalau bahasa Jawa ya, mepet subuh. Itulah waktu sahur yang sebenarnya. Sehingga ketika kita makan sahur, mungkin 1 jam sebelum subuh kita makan sahur, tersisa 30 menit atau 15 menit, lalu kita membaca Al-Quran, sehingga kita subuh, sholat tepat pada waktunya, dan kenyangnya lebih lama. Kenyangnya lebih lama, nggak cepet lapar. Tapi kalau sahurnya jam 12, jam 1, selain cepet lapar, juga itu tidak sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sahurnya mepet subuh. Gimana teman-teman? Itulah tadi topik pembahasan tentang sahur adalah momen terberat tapi pahalanya luar biasa Ustadz ya. Tetap ada tips-tipsnya yang harus dilakukan supaya kenyang kita lebih lama. Dengan cara tadi mepet subuh. Ustadz ya. Itulah tadi. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.